Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Arsyad dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah ilmu hadis untuk memenuhi daripada tugas ujian akhir semester 1, yakni mengenai tentang perkembangan hadis dari masa ke masa. Next. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah mengenai sejarah perkembangan hadis dari masa ke masa. Baik, pada pembahasan pertama yakni mengenai hadis pada masa Rasulullah SAW. Tentunya perkembangan hadis pada masa Rasulullah ini masuk pada perkembangan hadis masa prakodifikasi. Masa prakodifikasi ini adalah masa di mana sebelum pembukuan Al-Quran. Jadi tentunya pembahasan pertama yang mengenai hadis pada masa Rasulullah SAW. Tentunya kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah sumber atau bagaimana keluarnya hadis itu sendiri berdasarkan perbuatan teladan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga pada masa hadis pada masa Rasulullah SAW ini tentunya banyak sahabat yang melihat atau bagaimana mengamati perbuatan Rasulullah SAW, perkataan Rasulullah SAW, dan penentuan hukum Rasulullah SAW. Jadi pada masa Rasulullah ini adalah masa di mana sumber hadis itu dikeluarkan, masa di mana sumber hadis itu ditentukan, atau masa di mana penentuan hukum itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya perkembangan hadis pada masa sahabat. Tentunya setelah Rasulullah SAW, tentunya yang meneruskan hadis itu sendiri tentunya dari kalangan sahabat, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama mengenai hadis pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Menurut Muhammad Al-Zahabi, Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang pertama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Jadi dalam periwayatan hadis ini, dalam menentukan hadis ini, tentunya Abu Bakar As-Siddiq itu sendiri berhati-hati dalam menerima hadis dari sahabat-sahabat Nabi yang lain yang mengatakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda, dirinya melihat Rasulullah SAW berbuat. Tentunya dalam menerima pendapat tersebut, tentunya Abu Bakar As-Siddiq berhati-hati dalam menerima, dikarenakan jangan sampai apa yang semestinya diajarkan oleh ajaran Islam akan ternodai, dalam artian kesucian ajaran Islam ini tidak lagi sempurna, sehingga butuh kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis, apalagi dalam penentuan hukum dan lain sebagainya. Begitupun pada masa Umar bin Khattab. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu, Umar juga menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat, dengan alasan supaya
konsentrasi di masyarakat dan terpecah dalam membaca dan mendalami Al-Quran. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, secara umum kebijakan Utsman bin Affan tentang periwayatan hadis tidak jauh beda dengan apa yang telah ditetapkan oleh kedua sahabat tadi, kedua khalifah tadi. Hanya saja langkah Utsman tidaklah setegas langkah Umar bin Khattab. Dalam suatu kesempatan khutbah, Utsman meminta kepada para sahabat agar tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada masa Abu Bakar. Kemudian hadis pada masa Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda di antara sikap para khalifah-khalifah sebelumnya. Dalam periwayatan hadis, secara umum Ali haruslah bersedia menerima riwayat hadis setelah periwayatan hadis yang bersangkutan mengucap sumpah bahwa hadis yang disampaikan itu benar-benar berasal dari Nabi. Jadi dari keempat khalifah tadi ini tentunya dia menunjukkan bahwa sikap berhati-hati dalam menerima pendapat tentang hadis itu sendiri. Kemudian selepas dari keempat khalifah tadi, kita masuk pada perkembangan hadis pada masa tabi'in. Jadi tabi'in ini adalah merupakan banyak dari di antara murid-murid pada para sahabat Khulafaur Rasyidin. Jadi hal ini tentunya harus bagaimana meneruskan hadis itu sendiri, bagaimana meneruskan ajaran agama Islam itu, meneruskan ajaran hadis itu sendiri melalui pada tabi'in. Jadi tentunya senantiasa berhati-hati dalam menerima pendapat. Begitupun masa tabi'in. Itulah tadi masa yang pertama, yakni masa prakodifikasi. Selanjutnya kita masuk pada masa kodifikasi hadis. Kodifikasi ini dalam bahasa Arab dikenal dengan tadwin, yang berarti mengumpulkan dan menyusun. Sedangkan menurut istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi yang berdasar pada perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli di bidang hadis. Jadi pada masa kodifikasi ini, di mana penulisan dan pembukuan hadis itu secara resmi berdasarkan pada ahli hadis pada masa itu. Tentunya alasan daripada pembukuan ini agar supaya tidak kehilangan lagi bagaimana pada masa ini tentunya banyak penghafal yang meninggal dunia akibat peperangan dan lain sebagainya, sehingga ada upaya untuk membukukan hadis agar supaya nantinya bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua hingga saat ini. Makanya tujuan utamanya yakni pembukuan hadis. Jadi kita masuk pada pembahasan kodifikasi secara spesifik. Yang melatar belakangi pengkodifikasi ini adalah Umar bin Abdul Aziz, sehingga Umar bin Abdul Aziz memiliki kebijakan untuk membukukan hadis secara spesifik. Jadi yang melatar belakangi hal tersebut yakni yang pertama, sebelumnya hadis tersebar dalam lembaran dan catatan masing-masing sahabat. Kemudian penulisan dan penyebaran hadis yang terjadi pada masa Nabi sampai masa sahabat masih bersifat kolektif, individual. Kemudian latar belakang ketiga yakni semakin meluasnya kekuasaan Islam di
di berbagai negara yang kemudian memiliki pengaruh besar pada 3 benua, yakni Asia, Afrika, dan sebagian benua Eropa. Dari sana muncul berbagai masalah yang berbeda yang dihadapi para sahabat, yang berefek pada melemahnya hafalan mereka. Jadi pada masa itu lemahnya hafalan akibat dari beberapa masalah yang dialami, sehingga Umar bin Abdul Aziz ini berupaya untuk membukukan dan menulis hadis tersebut. Kita beranjak pada perkembangan hadis pasca kodifikasi. Pada periode ini disebut juga periode ke-6. Jadi pada masa ini di mana pengumpulan kitab-kitab atau ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Jadi pada masa ini itu ditentukan oleh beberapa ulama, yakni ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Ulama hadis dalam abad kedua dan ketiga digelari mutaqaddimin, yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang kepada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri. Sedangkan pada ulama keempat, ulama abad keempat dan seterusnya digelari mutaakhir. Dikatakan kebanyakan hadis yang mereka kumpulkan adalah petikan atau nukilan dari kitab-kitab mutaqaddim. Jadi pada periode pasca kodifikasi ini tentunya mengumpulkan beberapa kitab, mengumpulkan kitab-kitab hadis untuk pada nantinya bagaimana menentukan atau melihat bahwa ini adalah sebuah hadis yang betul-betul sahih, dhaif dan hasan dan lain sebagainya. Jadi pasca kodifikasi ini sampai sekarang tentunya hal ini untuk bagaimana menentukan kualitas hadis, menentukan hadis-hadis, menemukan hadis-hadis berdasarkan kitab-kitab yang dinukilkan atau kitab-kitab yang dibuat atau dirangkum oleh ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Untuk bagaimana nantinya dipelajari oleh umat Islam secara luas, bagaimana nantinya hadis ini tersebar luaskan hingga ke seluruh pelosok dunia, hingga ke seluruh penjuru dunia, agar kita sebagai umat Islam mampu memahami hadis secara detail, mampu memahami hadis secara betul-betul berdasarkan nukilan para ulama, berdasarkan tingkat kesahihan yang betul-betul sahih, baik dari segi matan, sanad, perawi dan lain sebagainya. Baik, itulah tadi yang bisa saya paparkan sebagai kesimpulan bahwasanya dalam penentuan hadis itu sendiri tentunya butuh kehati-hatian oleh para ulama. Tentunya penentuan hadis ini sendiri, pengumpulan hadis ini sendiri butuh kehati-hatian. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kita harus bagaimana berhati-hati dalam menerima informasi, menerima pesan-pesan yang disampaikan kepada kita. Kita harus berhati-hati. Sebagaimana dikatakan bahwa at-tabayyunu minallah wal ajalatu minasyaitan. Sikap berhati-hati itu adalah dari Allah dan sikap tergesa-gesa itu adalah dari syaitan. Jadi tentunya dalam menerima informasi itu kita harus berhati-hati, seperti yang dilakukan oleh para sahabat dalam menentukan. Jadi tentunya hal yang paling mendasar yang harus kita pahami bahwa kita harus belajar daripada sejarah, karena sesungguhnya
orang yang paling baik adalah orang yang belajar dari apa yang telah dialami, orang yang belajar dari masa lalunya, orang yang belajar dari berdasarkan sejarah sehingga mengambil hikmah atas apa yang telah dia alami atau atas apa yang telah sejarah mungkinkan, sejarah gambarkan